kita harus menutup semua sensasi, termasuk perasaan, ide-ide, gagasan, pikiran, dan emosi. Nah, ini yang harus kita kosongkan. Karena intuisi hanya bisa kita dengar di dalam keadaan kosong, tanpa pikiran. Om Avignamastu Namasidhyam Om Siddhirastu Tatastu Astu Swaha Om Anubhadra Pratowo Yantu Wiswata. Salam Rahayu, Majang Semeton Titiang Sarang Sinami, sahabat channel Jero Pandit dan Bapak Ibu dimanapun berada. Jadi selamat datang, jumpa kembali bersama saya di channel Jero Pandit. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang intuisi. Yang pertama, apa itu intuisi? Kemudian, bagaimana cara kita melatih, mempertajam, serta memperkuat intuisi kita. Jadi, sehingga kita bisa menerapkan di dalam kehidupan pribadi sehari-hari. Jadi, paling tidak intuisi ini akan memperbaiki pengambilan keputusan kita. Sebelum kita melakukan sesuatu, pakailah sekali-sekali intuisi kita. Jadi intuisi ini dapat memperdayakan kita menjadi produktif, jadi aktif dalam segala situasi. Jadi penting sekali. Nah, jadi apa itu intuisi? Intuisi kalau menurut saya pribadi, yaitu adalah ide-ide atau gagasan-gagasan yang muncul berdasarkan naluri tanpa melibatkan pikiran. Nah, jadi di sini pikiran itu tidak terlibat. Karena intuisi ini kita dapat raih, dapat kita capai dengan pikiran yang kosong atau tanpa pikiran. Jadi bisa dikatakan intuisi itu adalah juga firasat. Nah, kalau menurut pandangan spiritual, jadi singkatnya sekali intuisi itu adalah batin, suara batin, inner voice, atau suara hati nurani. Atau para yogi mengatakan intuisi ini adalah suara Tuhan. Jadi bagi mereka yang bisa mendengar hati, suara hati, itulah yang disebut dengan intuisi. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk melatih, mempertajam, atau memperkuat intuisi kita? Tentunya langkah yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita adalah kesucian lahir batin. Karena ini menyangkut yang namanya suara hati itu adalah datang dari di mana Atman itu berada, yaitu di dalam hati. Jadi kalau kita tidak memiliki kemurnian hati, itu sangat sulit untuk mendengar suara batin kita. Yang kedua, kita harus tekun dan rajin melakukan meditasi. Tentunya ada panduan-panduan khusus yang harus kita lakukan untuk melatih kekuatan intuisi ini. Yang pertama, di saat bermeditasi, jadi kita fokus berkonsentrasi pada cakra ajna, yaitu yang tepatnya ada di Brumadya. Brumadya itu yang disebut dengan Brumadya adalah mata ketiga, atau di sini tepatnya di selaning relatif. Kita fokuskan di sana sambil mengatur nafas dengan baik. Tarik nafas secara perlahan-lahan, tahan, kemudian hembuskan. Itu sangat kita di saat kita menarik nafas, tarikan nafas itu lembut.
tahan, kemudian lepaskan. Itu kita mendorong dari cakra dasar itu biar naik ke atas. Nantinya ketika cakra dasar itu naik, terus bertemu di cakra ajna, di sana biasanya suara hati nurani itu bisa kita dengar. Nah, jadi di sini poinnya, kita harus menutup semua sensasi, termasuk perasaan, ide-ide, gagasan, pikiran, dan emosi. Nah, ini yang harus kita kosongkan. Segala hal-hal yang menyangkut duniawi, kita kosongkan. Karena intuisi hanya bisa kita dengar di dalam keadaan kosong, tanpa pikiran. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan, jadi intuisi ini tidak melibatkan pikiran. Sama sekali tidak melibatkan pikiran. Nanti kalau sudah tembus, kalau Anda bisa mendengarkan nanti, biasanya yang sering saya alami adalah suaranya itu seperti samar-samar, tetapi jelas sekali kita dengar. Karena itu sumbernya dari sini. Datangnya dari sini. Bedanya kalau suara yang datangnya dari golongan makhluk halus, itu datangnya suaranya dari telinga. Bisikannya itu dari sini. Nah, itu bedanya. Makanya dikatakan kalau intuisi itu adalah suara Tuhan, karena asal muasalnya datangnya itu dari dalam hati kita. Nah, kita tahu bahwa kalau secara Hindu, di dalam hati kita itu adalah tempatnya Sang Atma. Atma itu sendiri adalah percikan dari Tuhan itu sendiri. Makanya di sini disebut dengan suara Tuhan atau suara kebenaran. Nah, kalau itu kita dengar, apapun perintah-perintahnya laksanakan. Saya yakin itu adalah suara kebenaran yang patut kita laksanakan. Nah, seperti halnya kalau kita sebagai praktisi, misalkan kita memohonkan seseorang, apa kendalanya, kendala sakitnya, jadi kita mohonkan di dalam hati, sebut namanya. Nah, di sini kita memerlukan, sesuai apa yang saya jelaskan, kekosongan. Tidak ada gagasan, pikiran atau emosi yang ikut terlibat di sini. Kita kosongkan pikiran kita, fokus ke cakra ajna dan ke dalam diri kita, kemudian kita mohonkan. Nah, kalau ada petunjuk-petunjuk itu datangnya dari sini. Apapun yang kita dengar, itulah yang kita sampaikan kepada orang tersebut. Itu yang kita sampaikan. Tetapi kalau suara-suara itu munculnya dari sini, dari dari telinga, itu datangnya dari roh atau makhluk halus. Nah, itu jadi caranya simpel sekali. Kita hanya tekun dan rajin melatih diri seperti apa yang sudah saya sampaikan. Fokuskan pikiran kita di cakra ajna dengan pengaturan pranayama nafas yang teratur. Jadi beban-beban dunia itu kita abaikan dulu sejenak. Kemudian ingat, di sini kita tidak melibatkan pikiran, ya. Tidak melibatkan gagasan atau ide-ide yang muncul dari pikiran serta emosi kita. Jadi nanti suara yang betul-betul muncul itu adalah suara hati. Nah, itu teruskan latihan seperti itu. Jangan memunculkan ide-ide. Kosongkan saja pikiran, nanti suara hati itu bisa kita dengar. Nah, mungkin itu jadi beberapa ulasan tentang intuisi. Apa itu intuisi dan bagaimana cara mengaktifkan serta memperkuat daya intuisi kita. Caranya simpel sekali.
Nah, jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan, gunakan intuisi ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi lain halnya kalau mereka yang dilahirkan dengan memiliki kemampuan yang sangat berbeda dengan yang lain, jadi kemampuannya memang sudah memiliki daya intuisi yang kuat, tanpa melatihnya pun dia akan sudah bisa menggunakan. Tapi kalau kita yang dilahirkan memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja, ya kita harus gali, kita harus latih diri kita sendiri, mengasah terus agar daya intuisi itu melekat di dalam diri kita secara kuat. Nah, itu saja di video kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, bisa diterapkan di rumah dan bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, video ini saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.